Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, peristiwa Isra Miraj adalah merupakan peristiwa penting dan bersejarah bagi umat Islam. Perjalanan yang luar biasa dan dahsyat yang dialami Rasulullah SAW itu merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang masih banyak orang yang mempermasalahkan dan memperbincangkan tentang kebenaran peristiwa Isra Miraj. Karena peristiwa tersebut dianggap tidak logis dan tidak masuk akal walaupun sudah jelas dan nyata diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam peristiwa ini, Rasulullah bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan yang ditempuh hanya dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian menuju ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh pada malam hari. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah sewaktu Isra Miraj. Bagaimanakah kisahnya dan hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Miraj? Berikut ini kisah lengkap perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Miraj yang sudah kami siapkan untuk kalian semua. Namun, sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Muhammad SAW yang sudah terkenal akan kejujurannya sejak sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah hidup di tengah-tengah kaumnya selama 40 tahun sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Selama itu pula kaumnya belum pernah mendengar atau menyaksikan dan mendapati beliau berdusta. Atas prestasi luar biasa itu pula, Nabi Muhammad SAW diberi gelar oleh kaumnya dengan gelar Al-Amin atau orang yang terpercaya. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, sebelum peristiwa Isra Miraj itu terjadi, Rasulullah mengalami keadaan duka cita yang sangat mendalam. Beliau ditinggal oleh pamannya sendiri yaitu Abu Thalib yang selama hidupnya sangat melindungi Rasulullah SAW. Abu Thalib merupakan pelindung utama dari keluarga Bani Hashim dari serangan masyarakat Mekah dan sekitarnya. Walaupun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah bertentangan dengan keyakinannya, cinta Abu Thalib kepada anak saudaranya itu tidak pernah berubah. Tidak lama setelahnya, masih di tahun yang sama, Rasulullah SAW pun kembali berduka. Beliau SAW juga ditinggal oleh sang istri tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang semasa hidupnya selalu setia menemani dan menghibur Rasulullah dikala orang lain masih mencemoohnya. Pada tahun itu disebut juga dengan Amul Husni atau tahun kesedihan, sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa untuk melancarkan intimidasinya kepada Nabi, sampai-sampai mereka pun berani melemparkan kotoran ke atas pundak Rasulullah SAW. Dalam keadaan yang duka cita dan penuh dengan ujian yang sangat berat itu, menambah perasaan Rasulullah semakin berat dalam mengemban risalah ilahi. Lalu Allah menghibur Rasulullah dengan memerintahkan Jibril untuk menemui Rasulullah dan memperjalankan Rasulullah sampai kepada langit ketujuh dan menemui Allah. Peristiwa ini merupakan perjalanan terdahsyat sepanjang masa dan menjadi salah satu di antara mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Isra yang artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang masih berada dalam satu dimensi dengan menggunakan kecepatan cahaya. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dengan menaiki sebuah kendaraan yang bernama Buraq dan dengan pengawalan dari malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Namun para ulama berselisih tentang waktu kejadiannya. Yang tidak ada perselisihannya yaitu tentang kebenaran peristiwa ini, karena kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan peristiwa ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 dan An-Najm ayat 13-18.
Usai melaksanakan sholat Isya pada malam penuh berkah itu, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah untuk membedah dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Dari Anas bin Malik, ia telah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku didatangi malaikat, kemudian mengajakku ke sumur Zam-Zam. Lalu dadaku dibedah, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Lalu aku dikembalikan. Lalu kisah peristiwa Isra Miraj diceritakan dalam hadis yang panjang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Jibril telah datang kepadaku bersama buraq, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari kuda, yang dapat meletakkan kakinya sejauh pandangannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kemudian aku masuk ke Masjid Al-Aqsa dan aku sholat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar, kemudian Jibril alaihissalam membawakan kepadaku 1 wadah khamar dan 1 gelas susu. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah atau kesucian. Kemudian buraq tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Ia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril alaihissalam mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Ia menjawab, Jibril. Ia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihimussalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Kata Nabi, maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Idris alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit yang keenam. Maka Jibril alaihissalam mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Lalu ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan,
Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang ketujuh. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dia ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dia ditanya lagi, "Apakah dia telah diutus kepadanya?" Dia menjawab, "Dia telah diutus kepadanya." Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahannya seperti tempayan besar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kemudian aku turun dan bertemu Musa alaihissalam. Lalu ia bertanya, 'Apa yang diwajibkan Rabb-mu terhadap umatmu?' Aku menjawab, 'Salat 50 kali. Dia berkata, 'Kembalilah kepada Rabb-mu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka.' Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku akan kembali kepada Rabb-ku. Lalu aku memohon, 'Ya Rabb, berikanlah keringanan kepada umatku.' Maka aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Kemudian aku berkata padanya, 'Allah telah memberiku keringanan dengan hanya 5 kali.' Musa mengatakan, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabb-mu dan mintalah keringanan.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Aku terus bolak-balik antara Rabb-ku dengan Musa alaihissalam sehingga Rabb-ku mengatakan, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan 1 kejelekan, namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai 1 kejelekan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kemudian aku turun hingga bertemu Musa alaihissalam. Lalu aku beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, 'Kembalilah kepada Rabb-mu dan mintalah keringanan lagi.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu aku menjawab, 'Aku telah berulang kali kembali kepada Rabb-ku hingga aku merasa malu kepadanya.'" Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Isra dan Miraj ini? Peristiwa yang terjadi setelah beberapa ujian menimpa Rasulullah bertujuan untuk memperteguh semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sebagai isyarat bahwa penderitaan yang beliau alami bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkannya, akan tetapi sebagai sunatullah bagi orang-orang yang dicintainya. Selain itu, pelajaran penting lainnya yang dapat kita ambil adalah ketika dibawakan kepada Rasulullah berupa khamr dan susu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para rasul pembawa risalah untuk menyambut kedatangan pembawa risalah terakhir. Ini menunjukkan bahwa para nabi itu saling membenarkan dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rasul terakhir, serta menunjukkan tingginya kedudukan Rasulullah di sisi Rabb-nya. Terakhir, diwajibkan sholat fardu pada malam Miraj merupakan bukti betapa penting rukun Islam ini. Oleh karena itu, semestinya sholat bisa membebaskan manusia dari godaan nafsu syahwat dan tujuan-tujuan dunia. Sahabat Muslim, demikianlah kisah peristiwa Isra Miraj dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Semoga kisah ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.